Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu pocong pembunuh. Salam kenal semuanya, gue Rizky, umur 18 tahun, asli Pekalongan. Saat ini gue lagi merantau ke Semarang buat nerusin pendidikan di salah satu universitas cukup terkenal di sini. Dan saat kejadian itu gue masih tinggal di rumah nenek di daerah RS Karyadi yang jaraknya sekitar 20 menit perjalanan. Kita langsung aja ke ceritanya. Kalau mau menuju kampus, gue tuh harus ngelewatin daerah yang bernama Ngegombel. Setelah melewati pasar Jatingaleh, sebenarnya sih ada keanehan di sini. Karena Jatingaleh itu terkenal macetnya mulai pagi sampai malam. Tapi Ngegombel yang hanya berjarak beberapa meter saja itu selalu sepi dan gak sepadat jalan di Jatingaleh. Malam itu gue ada kuliah sampai jam 20.30. Otomatis juga gue mesti ngelewatin Ngegombel itu, tapi nggak tahu gimana ceritanya gue justru ngelewatin turunan satu arah Ngegombel itu bersama teman gue namanya Andi. Kebetulan kami bawa motor sendiri-sendiri, padahal seandainya lewat jalan yang dua arah pasti nggak akan sesepi ini. Sebagai gambaran, turunan Ngegombel searah ini sepi banget. Sebelah kanan jalan ada tebing yang ditumbuhi pohon-pohon besar, sedangkan sebelah kiri jalan ada jurang yang gak begitu dalam. Namun di bawahnya terdapat hamparan tanah yang luas. Andi mengendarai motornya di depan gue, kira-kira berjarak sekitar 2 meter dari gue. Tiba-tiba gue alihkan pandangan ke kanan, di mana di situ terdapat tebing yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Gue lihat ke atas pohon-pohon itu dan astagfirullah, ada pocong lagi duduk di atas dahan pohon. Lalu pocong itu melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Akhirnya gue lurusin pandangan karena merasa gugup dan takut ke arah Andi. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba pocong yang gue lihat tadi melompat ke arah Andi yang sedang mengemudi motornya, gak jauh dari gue. Wujud pocong itu aneh banget. Wajahnya masih utuh, hanya terbungkus kapas di bagian kedua mata. Mulut dan hidung kayak orang baru meninggal. Tapi anehnya dari leher ke bawah itu kayak gak ada badannya. Cuman ada kain kapan yang panjang. Gue kaget setengah mampus di situ karena tuh pocong melihat leher Andi menggunakan kain kapan yang seharusnya itu untuk membungkus badan layaknya pocong-pocong kebanyakan. Gue teriak ke Andi tapi Andi gak dengar, malah si pocong justru memuntir lehernya yang berada persis di sebelah kanan kepala Andi. Pocong itu menoleh ke arah
Gue takut banget. Apalagi si pocong meludahi wajah gue. Tapi untung gak kena. Wajahnya sangat mengerikan. Akhirnya gue memperlambat laju motor agar menjauh motor Andi. Lama-kelamaan Andi menjauh dari gue bersama si pocong dan mengikatkan atau mengalungkan kain kafan di leher Andi. Namun pengendara motor di sekitarnya gak bisa melihat itu. Bahkan katanya keluarga Andi di rumah juga gak bisa melihat pocong di leher Andi tersebut. Malam itu gue parno abis setelah sampai di rumah nenek gue. Gue bilang semuanya ke nenek gue tentang kejadian tersebut. Gue disuruh sama nenek nelpon Andi dan mengatakan kepada Andi untuk segera menyiramkan air hangat dicampur garam ke lehernya, serta melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Andi bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya merasakan lehernya begitu pegal dan berat. Langsung aja gue menyarankan pada Andi apa yang dikatakan nenek gue, tanpa memberitahu sebenarnya agar Andi tidak ketakutan. Sampai ending cerita ini pun aku tidak pernah tahu apa yang terjadi. Gue hanya mengatakan tentang apa yang disarankan nenek gue itu. Hanya sekedar cara untuk menghilangkan rasa pegal pada lehernya Andi. Konon, katanya pocong yang gue lihat tersebut adalah tipe pocong yang digunakan untuk pesugihan goib melalui perantara dukun. Pocong ini bisa membunuh. Bila kita terkena ludahnya bisa mengakibatkan kulit terbakar dan membusuk. Berbeda dengan pocong yang merupakan wujud dan jin kafir yang hanya bertujuan untuk mengganggu atau menakut-nakuti manusia. Dan itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.